Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah Bapak Ibu, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berhadir dalam ruang yang berbahagia ini. Dan tak lupa kita sajikan salam beserta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari alam kebodohan ke alam pengetahuan, dari alam jahiliyah ke alam yang mulia ini. Baiklah, penghormatan saya kepada Bapak Ibu guru hebat yang sangat luar biasa berdedikasi, yang telah meskipun hujan-hujan namun tetap juga berhadir ke sekolah untuk mendampingi kegiatan siswa dan juga berhadir di ruangan ini untuk menghadiri kegiatan seminar diseminasi saya dalam salah satu rangkaian kegiatan calon guru penggerak, yaitu di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, di mana ini merupakan bagian dari aksi nyata, yaitu untuk menyebarkan pemahaman atau diseminasi kegiatan budaya positif. Nah, ya nantinya harapan saya dan juga harapan program guru penggerak ini, kita bisa memberikan pendidikan yang berpihak pada mereka, dan juga melalui pembentukan karakter dengan melalui budaya positif. Nah, jadi izinkan saya mengambil waktu Bapak Ibu 1 jam untuk saya memaparkan apa yang telah saya dapat selama pendidikan guru penggerak pada modul 1.4 budaya positif. Diseminasi budaya positif oleh saya, Dasi Irawan, instansi SMA Negeri 2 Birembayan, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Timur. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita bertanya dulu kepada diri kita refleksi diri dulu. Apakah Bapak Ibu setuju bila, yang satu, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Nah, bagaimana Bapak Ibu kira-kira kalau kita beri hukuman itu, apakah siswa menjadi lebih disiplin atau mungkin sebaliknya? Setuju ya? Kita sepakat ya? Berarti pemberian hukuman itu bisa mendisiplinkan siswa. Baik, nomor 1 kita sepakat, kita setuju. Berarti karena selama ini kita begitu ya, selama ini kita memberikan untuk mendisiplinkan siswa, kita beri hukuman. Ya. Selanjutnya nomor 2, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Maaf ya, saya ketik itu siswa harusnya. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Nah, bagaimana? Setuju. Setuju. Ya. Kenapa begitu Pak Panca? Alasannya? Ya, karena kan yang poin 1 dengan poin 2 kan berhubungan. Jadi punishment di poin pertama, reward poin kedua. Oh iya. Ya, kan ada motivasi dia. Berarti keduanya sama ya? Sama lah. Nggak mungkin kan nggak ada punishment kalau ada reward. Iya. Oh sebaliknya, ada surga dan neraka. Iya. Ada surga dan neraka. Ada hukuman, pasti ada hadiah. Terus ada polisi. Iya. Pasang-pasangan. Ya betul, pasang-pasangan. Ada hitam, ada putih ya. Itu surganya senang. Iya betul. Berarti kita sepakat mulai aja bisa meningkatkan prestasi siswa. Selanjutnya yang nomor 3, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Ya pasti ya, kita pasti semua sepakat setuju ya. Kita harus berikan solusi setiap siswa ada masalah. Apapun masalah itu, apakah masalah pendidikan dia, bagaimana ia menempuh pendidikan, atau masalah di kelas, kita harus memberikan solusi. Kemudian yang nomor 4, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau enggak? Ya, setuju. Setuju Pak. Ya, ada yang enggak setuju? Mungkin ada pemahaman nggak setuju, partner, lebih ke partner ya daripada teman ya. Kurang setuju ya, sebabnya kurang dihormati jadinya. Karena kalau guru berperan sebagai sesuatu sepertinya biasa, karena guru itu kadang-kadang dia bisa sebagai kakak, sebagai abang, sebagai orang tua. Berarti siswa sebagai teman itu kan terlalu ngunci ya, terlalu ngunci ya, cuma di teman aja kan. Padahal ada kalanya kita bisa flip mengganti posisi yang lain ya, apakah sebagai orang tuanya, sebagai abang atau kakaknya. Ya betul. Ya, jadi kalau ini kan udah ngunci di teman aja ya. Iya. Tapi kalau kadang-kadang boleh betul ya. Kalau pertanyaannya guru boleh berperan sebagai teman, nah itu baru jawabannya boleh ya. Cuma kalau langsung seperti ini kan nanti kita ngunci pertanyaannya. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Berarti ngunci cuma di temannya ini ya. Ya, berarti bisa kita maknai kurang setuju. Berarti dari 4 pertanyaan ini kita setuju atas 3 pertanyaan, 1, 2, 3, dan nomor 4 kita masih kurang setuju. Baiklah. Nah,
setelah kita bertanya ini, sekarang kita lihat setelah kita mempelajari ini apakah jawaban kita masih sama atau enggak. Ya kita ini ya jalani gitu kan. Karena setelah masuk ke materi ini, Verifikasi kan ya. ya sejenis itulah. Nah, kembali ke judul kita, apa itu budaya positif? Nah, atau positive mindset. Nah, budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, jadi bahasanya itu keyakinan universal atau keyakinan sekolah. Nah, konsep-konsep inti untuk menciptakan sisi positif. Nah, jadi kalau kita ingin menciptakan sisi positif pada sekolah kita, kita harus menerapkan ini konsep-konsep ini, yaitu disiplin positif itu sendiri, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas ataupun sekolah, kemudian kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu apa aja, dan terakhir segitiga restitusi. Nah, kita ada yang sudah dengar? Sudah pernah ya, kita kan sudah pernah pendengar sekali ini sebelumnya. Nah, berarti kita ada yang akan kita pelajari itu konsep-konsep inti budaya positif, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tentang mulai dari disiplin positif hingga akhirnya nanti berujung pada segitiga restitusi. Nah, selanjutnya coba kita ada aktivitas sedikit. Nah, kalau bisa berpasangan ini sebagai A dan sebagai B. Nah, namanya kepalan tangan, ini teori kepalan tangan. Nah, coba Bapak Ibu mengepalkan tangan, ini berpasangan ya. Jadi anggaplah kita ini menyimpan sesuatu yang berharga dalam kepalan tangan kita. Katakanlah mungkin kita menyimpan uang 50.000 yang jadi satu-satunya uang kita hari ini, dimana kita nanti pulang perjalanan jauh, takut nanti di jalan bis minyak, bercorban. Anggaplah uang terakhir kita yang berharga, misalkan gitu. Kemudian teman Anda mencoba untuk mengambil uang ini, entah itu bagai caranya membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan sampai menawari Anda uang yang lebih besar lagi untuk Anda membuka ini. Nah, kan segala cara, pokoknya segala cara dilakukan untuk membuka kepalan ini. Nah, Anda sebagai yang punya tangan, apa yang Anda lakukan? Apakah membuka atau menutup? Itu kan ada pada diri kita masing-masing kan? Ya kan? Kita membuka itu kan ada pada diri kita, bukan dari teman kita itu yang mencoba mengambil ini. Karena kan bagaimanapun kan, kalau selagi masih kita hidup, kita bisa mengontrol diri kita kan, biasanya kita akan jaga gitu. Apakah kita buka atau tutup. Nah, itulah yang dinamakan dengan teori kontrol. Nah, itulah juga cara kita mendekati siswa kita sebagai orang yang teman kita itu yang mau mencoba mengambil uang ini. Posisi kita sebagai guru, kita bagaimana cara kita agar siswa itu mau mengikuti kemauan kita. Karena yang bisa gerakan tangan ini kan diri mereka sendiri, yang punya tangan sendiri, gitu juga siswa. Kemauan mereka untuk belajar, mengikuti pembelajaran ataupun kegiatan sekolah, ya diri mereka. Nah, kita belajar bagaimana cara kita mengontrol mereka agar mereka bisa apa yang kita arahkan gitu. Nah, itu membentuk budaya positif. Nah, itulah namanya teori kontrol. Ibaratkan dengan permainan genggaman tangan ini. Nah, jadi itulah ya. Si penggenggam tangan itulah siswa kita yang mereka itu, kita sebagai orang lain yang mau menghasut dia, bisa kita menghasut agar bisa membuka hatinya atau membuka dirinya untuk mengikuti apa yang kita bilang. Bukan berarti kita memperbudaki ya, tapi kan kita membentuk kebudayaan budaya positif. Nah ini aja pergeseran paradigma teori kontrol yang ditemukan oleh Dr. William Glasser. Nah, jadi kita di sini beranggap gini, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita berilusi seakan karena kita berposisi sebagai guru, kita bisa mengontrol murid. Nah, benar bukan kita yang mengontrol murid, tapi murid itu sendiri yang mengontrol dirinya sendiri. Tapi kita berilusi seolah kita bisa mengontrol murid gitu. Kemudian kita berilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Jadi semua yang kita berikan di kelas itu ataukah penguatan kepada mereka, karakter mereka yang kita tandu, kita anggap itu efektif dan bermanfaat. Jadi yang kita alami sekarang ini, yang kita alami di kelas sekarang ini, kita masuk ke kelas, kita merasa kita sudah efektif. Apa yang kita lakukan sudah bermanfaat. Apakah itu semua seperti itu? Apakah itu berimbas pada seluruh siswa di kelas yang jumlah 24 orang, 26 orang, 22 orang itu, apakah semua itu terasa bagi mereka, itu bermanfaat bagi mereka? Nah, kita berilusi bahwa itu sudah bermanfaat gitu. Nah, kemudian ilusi lagi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Artinya kita bisa mengkritik atau menyalahkan siswa itu bisa membuat karakter mereka terbentuk. Nah, kan ini.
Ini ilusi kita sebenarnya nih. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena kan kita orang dewasa, lebih dewasa dibanding siswa-siswa kita. Kita merasa berilusi, kita lebih punya hak untuk mengontrol atau memaksa mereka gitu. Nah, ini ilusi yang dikatakan ada pergeseran paradigma teori kontrol. Nah, kita merasa kontrol kita seperti ini, tapi ini sebenarnya ini paradigma yang salah, maka dikatakan pergeseran paradigma. Nah, ini ada ini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, artinya ini perubahan. Kalau menurut dari Dr. William Glasser, kita selama ini ada di sini stimulus respon. Nah, di sini dari teori dia itu dia menekankan agar kita merubah menjadi ke teori kontrol. Kita merasa kita mengontrol siswa gitu kan. Harusnya siswa itu mengontrol diri mereka sendiri. Kita memberikan fasilitasi atau kita stimuluskan mereka gitu. Nah, kita merasa realitas atau kebutuhan kita sama, antara kebutuhan kita siswa dan guru atau selama semua siswa itu kita anggap kebutuhan mereka sama. Padahal kebutuhan mereka itu berbeda-beda. Kita merasa siswa itu kebutuhan sama. Nah, kalian harus belajar ini biar kalian pintar. Nah, kalian kalau nggak bisa bahasa Inggris nanti kan susah di kemudian hari. Nah, mungkin saya atau guru bahasa Inggris lain mungkin juga pernah mencapai seperti itu. Nah, dunia udah berubah, udah mulai dunia global 4.0, di mana udah era globalisasi, udah pasar bebas. Jadi kita harus belajar bahasa Inggris nih. Kalau nggak bisa, kalian bisa ketinggalan. Nah, kita merasa sebagai seorang guru, kita merasa kebutuhan siswa sama, bisa bahasa Inggris. Padahal kebutuhan mereka itu berbeda. Nggak semua siswa itu nantinya akan terjun ke dunia pekerjaan atau kehidupan mereka yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, mungkin malah mereka butuhnya ke seni mungkin. Atau mungkin mereka butuhnya ke pendidik pelajaran olahraga. Karena mereka kalau akan menjadi atlet gitu kan. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Padahal, semua orang itu memiliki gambar berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, seharusnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita jangan maksakan pandangan kita kepada orang lain, atau siswa contohnya. Tapi kita harus memahami pandangan siswa itu seperti apa terhadap dunia ini. Gitu. Kita harus pahami mereka itu memandang pendidikan itu seperti apa. Masa depan mereka itu seperti apa. Dan kita pandangan yang sama. Kemudian, perilaku buruk dia dari sebagai suatu kesalahan. Nah, ini sering kita lakukan. Begitu siswa melakukan keburukan, langsung kita judge itu sebuah bila siswa melakukan kesalahan, langsung kita judge dia itu siswa yang buruk. Tapi semua perilaku memiliki tujuan. Ada tujuan mengapa siswa itu bertingkah atau berperilaku demikian. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Maksudnya siswa kita juga. Hanya siswa yang bisa mengontrol diri mereka sendiri, bukan kita. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kita guru bisa mengontrol siswa. Itu salah. Sebenarnya, kita nggak bisa mengontrol orang lain. Ya, harus diri sendiri. Karena kan dalam Al-Quran juga disebutkan kan, tidak akan berubah suatu kaum, kecuali mereka sendiri yang merubahnya. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kita pertama bujuk dulu siswa, nah ayo nak, kerjakan PR-nya atau kerjakan latihannya. Kita bujuk. Ketika bujukan gagal, berujung pada pemaksaan. Nah, apakah itu bisa dibentuk ancaman? Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Nah, maksudnya biar kita merasa harus guru aja yang menang atau siswa aja yang menang. Harusnya menang-menang. Guru menang, siswa menang. Ya, win-win solution ya. Nah, disiplin positif. Nah, itu tadi pergeseran teori kontrol. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Nah, jadi disiplin positif ini muncul dari diri mereka sendiri. Jadi tanpa kita berikan mereka iming-iming hadiah, mereka sudah mau bergerak. Tanpa kita ancam, tanpa kita kasih dengan hukuman, mereka sudah mau bergerak. Misalnya datang tepat waktu, tidak membuang sampah, melaksanakan tugas piket dan tugas-tugas pembelajaran itu seharusnya kita bentuk agar mereka sadar sendiri. Jangan kita berikan reward ataupun punishment. Nah, ini tadi nilai-nilai kebijakan universal. Nah, di sini kita di pendidikan Indonesia kita mengambil P3, pendidikan profil pelajar Pancasila. Di mana dimensi itu ada 6 dimensi, yaitu pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa dan berhala mulia. Tentu saja itu yang pertama, kita harus beriman dan bertakwa. Kalau semua ini bisa tapi tanpa beriman juga sia-sia.
Maka dimensi yang utama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk mulia. Dimensi selanjutnya berkebinekaan global. Selanjutnya lagi yang ketiga bergotong royong, dimensi keempat kreatif, kelima bernama kritis, dan keenam dimensi mandiri. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di pendidikan Indonesia sekarang ini. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, ini motivasi perilaku manusia tidak hanya siswa, di kita pun juga sama. Nah, kita motivasi melakukan sesuatu hal itu karena tiga motivasi. Pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, motivasi kita untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang motivasi yang ketiga, karena kita menghargai diri sendiri dan juga agar kita ingin menjadi orang yang mereka inginkan atau orang yang diterima di khalayak gitu, atau memang yang seharusnya seperti normal-normal ini. Nah, ini motivasi kita bertindak seperti sekarang ini gitu. Karena tiga motivasi ini Nah, selanjutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, identitas gagal itu karena di sini ada kolom hukuman. Nah, hukuman itu kalau disampaikan di sini dia membentuk identitas yang gagal. Kalau tentang hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, itu kalau kita hukum kita pengennya tuh sesuatu menyakitkan terjadi. Apakah itu hukuman fisik ataupun hukuman mental. Pokoknya yang dihukum itu merasa tersakiti hingga mereka sadar. Nah, itu identitas gagal. Seharusnya kita bisa pakai konsekuensi atau restitusi bentuk disiplin positif. Kalau konsekuensi bisa sesuatu harus terjadi, nggak harus yang sakit ya, nggak mesti hal yang sakit, menyakiti, pokoknya sesuatu harus terjadi. Dan kalau restitusi merupakan pilihan, artinya pilihan si siswa sendiri. Restitusi nanti ada lagi di materi yang restitusi, kita lebih mendalam lagi, artinya itu siswa sendiri melakukan restitusi. Si guru hanya menawarkan untuk melakukan penerapan segitiga restitusi. Kemudian yang selanjutnya, hukuman itu membuat tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Artinya mungkin mereka berada di bawah tekanan atau ancaman sehingga mereka ikuti aturan. Nah, seharusnya itu kalau dari disiplin ini, konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek. Artinya jangan berujung panjang, takutnya mereka menjadi trauma. Dan konstitusi itu menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Nah, kalau hukuman itu kan menyakiti atau membuat tidak nyaman. Konstitusi itu menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Nah, selanjutnya, kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kalau dari konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Nah, kira-kira korban siapa di sini? Karena tanda korban ada petik nih. Kira-kira korbannya siapa? Kalau dimasuk korban di sini. Korban. Siapa korbannya? Siswa, yakin. Korban mendapat keadilan. Ini hukuman diterapkan karena ada korbannya. Korbannya siapa? Korbannya guru. Kata korban sini ada guru. Karena kan gini, misal siswa atau murid tidak membuat PR atau murid tidak melakukan sesuai kesepakatan kelas. Nah, kita sebagai yang punya kelas atau guru yang mengajar di mapel tersebut, kita adalah korban. Misal guru nggak buat PR, mereka tersangkanya nggak buat PR, kita korbannya, tugas kita nggak dikerjakan gitu. Kita melakukan hukuman agar kita merasa adil gitu. Karena dia nggak melakukan apa yang kita perintahkan, kamu kena hukuman. Nah, kita merasa adil gitu. Jadi kita pemberi hukuman merasa puas gitu ketika si orang yang kita kasih hukuman tuh mendapatkan rasa tidak nyaman sama seperti kita juga gitu. Kita kan kalau PR kita nggak dikerjakan kan nyaman kita kan. Contoh, bisa Pak Sopen kasih PR nih, siswa kerjakan, pasti muncul jengkel dalam hati. Nah, kita ingin melakukan hal yang sama agar siswa itu jengkel juga dengan cara hukuman. Nah, apakah mungkin PR-nya kita kasih 2 kali lipat, atau mungkin kita suruh bersihkan WC, tutip sampah, atau mungkin diri di kelas aja gitu. Nah, kalau dalam restitusi, korban mendapatkan ganti, artinya kita ini mendapatkan gantinya itu maksudnya dari segi bukan materi ya, maksudnya dari segi inilah kita, maksudnya batin kita itu maksudnya merasa puas tanpa harus menyakiti gitu. Selanjutnya, kalau hukuman itu akan menjadikan perilaku pasif atau agresif meningkat. Jadi semakin kita hukum, bisa jadi siswa itu semakin pasif, atau bisa jadi siswa itu semakin agresif, makin melawan, makin dimarahin, makin melawan. Atau makin dimarahin, makin menjauh dari kita gitu. Bukannya dia makin aktif, malah makin menjauh dari kita. Itu kalau hukuman. Kemudian dan lain sebagainya.
Ini, nah, atau yang bagian-bagian hukuman. Peraturannya adalah titik kamu harus. Nah, misalnya, peraturannya adalah kelas ini bersih, maka kamu harus piket tiap hari. Kamu harus membuang sampah. Kalau nggak buang sampah, maka kamu akan denda Rp500 atau Rp1.000 per sampah. Nah, kalau dalam konsekuensi, kita bertanya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Dan kita ucapkan terima kasih. Nah, kalau di restitusi, yang lebih bijak lagi, apa yang kamu yakini? Kita tanya keyakinan pada mereka, apa yang mereka yakini tentang kebersihan kelas. Kemudian, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kita tanya solusinya ke mereka sendiri gitu. Jadi restitusi itu merupakan pilihan antara kita dan juga si murid, bukan satu arah. Nah, ini adalah pernyataan-pernyataan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Ini pernyataan negatif, ini netral, dan ini positif. Nah, pernyataan negatif adalah, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, ini kan ancaman. Atau mode paksaan. Ataupun juga mendorong menyalahkan diri, atau konsep diri buruk. Nah, langsung kita judge itu siswa buruk. Kalau dia melanggar suatu ketentuan atau peraturan. Nah, langsung kita judge. Ini adalah hal-hal negatif yang dilakukan oleh guru yang kalau diharapkan jangan lagi terulang atau terjadi lagi. Nah, kalau netral, lakukan apa yang saya katakan. Atau gunakan stimulus respon yang tadi itu. Atau mendorong kepatuhan atau konsep diri baik. Artinya, jangan kita langsung judge murid itu buruk, tapi ya kita anggap baik, hanya mereka mungkin silap atau alpa kali itu. Nah, kalau positif, nah, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kita bertanya gitu. Misal siswa melakukan kesalahan, kita tanya ke mereka, apa ini yang ingin kamu lakukan gitu? Apakah hal ini memang benar-benar ingin kamu lakukan gitu? Atau mungkin yang lain? Ini teori kontrol, kita kembalikan kontrol itu pada mereka, bukan ke kita sebagai pemegang kontrol siswa. Kemudian mendorong disiplin positif. Nah, kita mendorong siswa untuk positif. Dan terakhir, konsep diri kuat. Nah, kalau sebelumnya itu, kalau negatif kita menjudge siswa itu buruk. Kalau netral kita menjudge siswa itu baik, mah lagi alpa atau lagi silap mereka aja. Kalau ini positif kita memberikan penguatan pada mereka, jadi mereka merasa kuat atau memiliki hal positif pada diri mereka sendiri. Ini lanjutannya tadi ya. Nah, berdasarkan bagian yang tadi itu, nah, berikut ada penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, jadi ketiga ini adalah hal yang berbeda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Ini hukuman. Nah, coba kita ingat-ingat, apakah kita pernah memberi hukuman pada siswa? Nah, kalau saya pribadi, saya pernah. Di antara ini kan, itu contohnya bersifat satu arah. Hukuman itu bukan kesepakatan siswa. Saya aja yang mau kasih hukuman seperti itu. Meskipun siswa nggak setuju sebenarnya dengan hukuman tersebut. Nah, itu kan hukuman, karena sifatnya satu arah. Konsekuensi itu dia bersifat terencana, sudah disepakati. Artinya sudah pernah ada kesepakatan sebelumnya antara kita dan siswa. Kemudian bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Nah, jadi memang sudah ada konsekuensi antara berbagai pihak guru ataupun memang sekolah menyepakati konsekuensi tersebut. Nah, ini juga ada di lingkaran kita, lingkungan kita. Kemudian selanjutnya restitusi. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, jadi kan siswa kan pasti pernah salah lah. Semua manusia pasti pernah salah. Nah, dalam restitusi itu menciptakan kondisi agar mereka murid itu bisa memperbaiki kesalahan mereka gitu. Kemudian sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, bisa kembali ke jalan yang benar dengan karakter yang lebih kuat berdasarkan Gosen tahun 2004. Nah, jadi sampai sini setelah kita resapi dan kita jelas balik diri kita ke belakang, kita lebih sering yang mana? Apakah kita lebih sering sebagai penghukum, kita lebih sering sebagai pemberi konsekuensi, atau sebagai pelaku restitusi atau penawar restitusi? Bagaimana? Coba kita resapi diri kita, kira-kira mana? Kalau saya pribadi, antara ini sih, hukuman dan konsekuensi. Ya kan? Ya, restitusi ini hampir dibilang, ya ada mungkin pernah, mungkin jarang sekali, gitu kan? Cuma yang kesalahan kita sebagai guru, kita lebih sering kita melakukan sebagai
hukuman dan konsekuensi terhadap sesuatu pelanggaran dilakukan oleh siswa. Sebenarnya nggak hukuman loh. Kali kan seorang guru ini pasti untuk pertama pasti kan Ya, kita sama ya, jangan lagi ya. ya gitu. Juga yang pertama itu kan sebenarnya udah ada kesepakatan udah ada kuning. Ya, itu aja yang masuk dalam sini dia kan. Dia ada konsekuensi dari awal. Awal kita tawarkan konsekuensi mungkin. Pada salah kita ini dulu kita kasih konsekuensi. Nanti nah kalau ke depan jangan lagi ya. Nanti kamu bisa nilai kamu atau KKM kamu nggak lulus KKM gitu kan gitu. Atau mungkin kamu atau mungkin siswa cabut, kamu nggak boleh masuk lagi jam bapak satu hari atau 1 minggu ini atau 1 bulan aja kamu jangan masuk lagi. Kan kita kasih semacam apa ya konsekuensi gitu kan. Nah itu kan masih ada ini ya konsekuensinya, masih kita konsekuensi. Kalau hukumannya mungkin kita ya bersifat spontan sepertinya, karena kan tidak terencana, dia kan spontan. Mungkin ada suatu hal yang membuat kita sangat marah, sehingga kita menghukum gitu dan bersifat satu arah tanpa sepakat atau disetujui oleh siswa, kita langsung kasih hukuman aja gitu. Contoh misalnya siswa terlambat ya, hukumannya bisa lebih sering ke siswa terlambat, karena kan siswa terlambat kan tidak terencanakan. Kita nggak rencanakan sasar si murid tersebut, cuma tahu-tahu lagi kita petugas piket murid ini terlambat, kita kan ada rencana apapun kan mau kasih hukuman apa, nah langsung kita kasih hukuman yang bersifat satu arah. Nah kamu udah sering terlambat, kamu pulang aja. Itu contoh paling kasar misalnya, kamu aja yang terlambat, nah kamu pulang aja, kamu resapi di rumah kan sering bilang itu. Atau biar orang tuamu tahu kalau kamu datang sekolah terlambat gitu. Nah, itu kan bersifat satu arah, siswa kan belum tentu setuju dia mau pulang. Nah tanpa kita tanya juga kenapa terlambat atau alasan benar-benar kenapa dia terlambat, jadi bisa ini satu arah. Dan hukuman itu kan yang mesti fisik, kalau suruh pulang kan dia lebih ke seperti psikis atau kata-kata kasar gitu. Nah seperti itu. Nah jadi selama ini kita sering sebagai memberikan hukuman ataupun konsekuensi. Semoga nanti kita bisa menerapkan yang ketiga itu ya, restitusi. Ya, Untuk mencapai restitusi tadi Pak, ya ini menciptakan kondisi siswa tadi memperbaiki kesalahan. Jadi sebelum ke situ berarti siswa harus diberikan sebuah pemahaman dulu berarti. ya, dia ada tahapannya dia nih. Jadi, Namanya tadi bagaimana dia memperbaiki kesalahan kalau tidak tahu dia itu salah? ya, betul. Kan? Berarti sebagai guru kita harus banyak-banyak memberikan pemahaman benar salah berarti. Betul. Sehingga nanti waktu dia melakukan sesuatu itu tahu itu salah. Iya. Mereka nggak dari diri sendiri, ini salah yang saya lakukan gitu. Nah, itulah aja kita jelaskan oleh tiga restitusi ya Bu. Bagaimana Bu? Restitusi. Iya. Ada, dia tuh istilahnya lebih apa ya? Mungkin pembaharuan yang lebih tepat lagi dilakukan. Kan kalau kita mendisiplinkan siswa itu bisa ada hukuman ataupun konsekuensi. Nah, restitusi ini dia lebih seperti itu, penekanan kepada diri mereka sendiri, karena kan kembali ke teori kontrol. Sebenarnya kita itu mereka yang mengontrol diri mereka sendiri. Nah, kalau kita cuma kasih hukuman fisik kan kita sebagai pengontrol, siswa itu nggak bisa mengontrol diri mereka. Kita langsung aja suruh pulang gitu, entah gitu kan. Sudah kita mau ngambil apa hak mereka gitu, pulang kamu. Gitu. Nah, jadi mereka itu konstitusi ini dia yang ini lagi lebih bagusnya lagi di antara hukuman dan konsekuensi ini adalah cara mendisiplinkan yang lebih baik, karena itu mulai dari mereka sendiri, dari si pelaku yang melanggar atau melakukan kesalahan. Nah, kalau ini kan kita langsung kasih hukuman gitu. Ya bagaimana Bu? Iya. Iya, pedagogik ya. Pedagogik ya. Maksudnya dalam hal pedagogi kita, kan? Karena belum kita Iya. beberapa tahun ini aja saya Iya. apakah udah masuk gitu. Iya. Dalam teori belajar. Itulah, karena kan berdasarkan kurikulum Merdeka kan istilah memberikan kemerdekaan bagi murid. Nah, itulah mungkin dari sejalannya kurikulum ini maka arah pemerintah itu membentuk pendidikannya seperti ini, restitusi, artinya guru itu tidak memberikan hukuman lagi kepada siswa. Ya, karena kan sudah ada kan undang-undang perlindungan anak. Jadi kan intinya biar mereka itu sadar kesadaran sendiri. Itu memang diharapkan pemerintah. Itulah kita memiliki kemampuan diri untuk melakukan restitusi kepada siswa. Nah, mungkin ya salah satu programnya dengan guru penggerak ini. Jadi kan
diharapkan guru itu memiliki kemampuan atau terlatih lah untuk melakukan restitusi ini. Nah, nanti tentang Ini masuk dalam teori konseling. ya, dia masih kesatuan untuk membentuk budaya positif. Nah, konsep-konsepnya tadi itu. Iya. Nah, ya, ini ada 6 kasus yang coba kira Bapak Ibu ini harus ada kegiatannya kan? Ada kegiatan kayak kemarin tuh. Nah, ini kita lisan aja, kita pun nggak gitu ramai. Coba kita kaitkan ini apakah ini hukuman atau konsekuensi. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Jadi kita suruh siswa itu mencatat 100 kalimat ini. Saya tidak akan terlambat lagi dalam buku mereka karena terlambat ke sekolah. Nah, ini apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mencatat 100 kali. Sebabnya kenapa hukuman? Oh ya, kesepakatannya. Oh iya. Kau terlambat nih. Iya, betul. Iya. Iya. Karena mungkin belum ada pernah dibuat kesepakatan sebelumnya kan. Mungkin tertulis, entah kalau ada tertulis, setiap siswa terlambat menulis ini. Nah, itu maksudnya ke sini ya. Kalau ada tertulis, konsekuensi. Tapi kalau memang nggak ada tertulis, langsung aja kita langsung spontan kita suruh mencatat, jatuhnya ke hukuman. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ya hukuman. Karena pun nggak ada hubungannya juga, dia terlambat. Kemudian lari lapangan basket, istilahnya nggak ada faedahnya untuk dia. Untuk perbaikan diri dia nggak ada gitu. Ya kan, itu kan hukuman tuh. Nggak ada untungnya untuk dia, itu hukuman. Kan menyakiti itu. Dia terlambat, udah terlambat mungkin dia sampai sekolah mungkin lari dia karena takut terlambat. Supaya terlambat juga, udah capek dari lari, sampai sekolah sudah lari lagi lapangan basket 2 kali, itu hukuman. Kemudian selanjutnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Jadi meja mungkin coret-coret sama dia, kita suruh bersihkan. Kamu nak bersihkan coretan itu, nah itu hukuman atau konsekuensi. Kan sering tuh siswa coret-coret, misalnya gitu, tulis itu misalnya Ali apa gitu, Ali love Ani misalnya. Itu kita suruh bersihkan. Nah, itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ya, itu konsekuensi. Itu kan meja mereka sendiri. Kita berikan suruh mereka hapus karena perbuatan mereka mencoret. Ya, kembalikan lagi seperti keadaan semula gitu. Kan untuk mereka sendiri itu konsekuensi. Dan biasanya pun hal ini kan juga tergabung dalam ini kesepakatan kelas kita atau peraturan kelas, menjaga kebersihan lingkungan atau menjaga kebersihan kelas. Cuma ada dilanggar itu, kan suruh bersihkan, itu kan udah kesepakatan. Maka itu jatuhnya ke konsekuensi. Pernyataan keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini mungkin waktu zaman pandemi kan suruh pakai masker. Ada murid nggak pakai masker, kita suruh push up 15 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Karena itu satu arah, kemudian pun sanksi yang menyakiti secara fisik ya. Bisa aja siswa tuh nggak sehat, kita suruh push up lagi. Ya kan? Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya, hukuman. Ini menyakiti secara fisik juga psikis mereka. Mereka kan malu. Di depan kelas, angkat kaki lagi. Itu 2 sakiti. Fisik sakiti, psikis disakiti. Tambah kata-kata kasar lagi. Kamu nih bodoh lagi ya. Udah. 3-3 kena udah. Jiwa raga dah kena sanksi. Selanjutnya yang terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Nah, mereka sudah lari keliling lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Ya, bisa konsekuensi, bisa hukuman. Kalau misalnya nggak pernah disepakati sebelumnya, hukuman. Bisa aja konsekuensi, memang udah ada peraturan sebelumnya. Nah, kan waktu ganti baju 10 menit ya. Nah, kalau terlambat nanti Bapak suruh keliling lapangan. Lagi pula ini bisa dianggap sebagai pemanasan mereka. Lari keliling lapangan, karena mau pelajaran PJOK kan. Nah, lain kalau misalnya kita pelajaran di kelas, kita keliling lapangan, itu hukuman pastinya. Kita memang belajarnya dalam kelas, suruh keliling lapangan. Mereka udah capek, ketinggalan pelajaran lagi. Nah, tapi kalau mereka yang lapangan, memang pelajaran di lapangan, jadi bisa sebagai pemanasan mereka. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua tadi. Tadi hukuman pertanyaan pertama tadi itu. Kan yang pertanyaan tadi. 4 pertanyaan pertama sebelum kita mulai kan ada tuh. Apakah hukuman itu apa tadi? Disiplinkan. Nah, jadi setelah tadi itu kira-kira pertanyaan pertama berubah nggak jawaban kita? Pemikiran kita. Hukuman itu untuk mendisiplinkan. Itu di pertanyaan pertama kan?
Coba kita kembali pertanyaan pertama ya. Pertanyaan yang tadi ya. Lupa pula Pak saya. Pertanyaan tadi, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Nah, setelah kita belajar tentang hukuman tadi, apakah benar? Apakah kita masih berpikir, ya, hukuman itu bisa mendisiplinkan siswa? Udah berubah ya. Kita udah berubah pikiran ya. Kayaknya belum tentu dengan hukuman bisa disiplin. Karena kita udah belajar teori kontrol, kemudian tadi bisa aja dengan hukuman mereka menjadi pasif atau lebih agresif. Nah, kan misalnya gitu. Ada makin kita hukum, makin dia jadi. Makin itu jadi. Mungkin bukan itu obatnya, ya kan? Obatnya berarti bukan itu. Obat dari kesalahan dia bukan hukuman, mungkin yang lain. Nah, sekarang pertanyaan kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Nah, kita lihat slide-nya, slide 16 saja. Jauh pula begini. Slide 16. Pemberian hadiah. Nah, jadi menurut teori tadi itu yang William James tadi, dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu atau reward itu juga sebenarnya hukuman. Karena pengaruh jangka pendek jangka panjang. Jadi bisa aja siswa itu berbuat sesuatu karena mengharapkan reward. Sebenarnya itu hukuman bagi mereka. Tanpa kita sadari mungkin hal yang kita lakukan mungkin untuk menyenangkan bisa jadi itu menjadi sebagai hukuman. Kalau mereka motivasi belajar gara-gara reward tadi itu gitu, atau penghargaan tidak efektif, mungkin nggak efektif gitu. Bisa aja nggak efektif, mungkin ada siswa yang mungkin model siswanya introvert. Dia tahu pengen kita ajukan pertanyaan, dia tahu, cuma dia nggak mau tampil. Cuma gara-gara kita kasih model penghargaan seperti ini, kita kasih reward kepada yang tampil selalu, yang introvert kan merasa terhukum. Nah, kita bukan menghukum yang 5 penghargaan, tapi yang kawan lain yang nggak dapat merasa terhukum. Nah, jadi bisa aja penghargaan itu bukan hanya sebagai hal yang positif, bisa jadi negatif seperti itu. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, bisa aja antara sesama teman iri-irian, hubungannya jadi clash gitu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, mungkin bukan hal yang tepat atau bukan waktu yang tepat kita memberikan reward atau hadiah. Kemudian mengurangi kualitas. Nah, misalnya kualitas pembelajaran kita gitu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Jadi siswa itu harusnya bisa berpikir lebih kreatif lagi. Cuma karena terlalu cepat atau terlalu banyak kita kasih hadiah, jadi dimatikan. Misalnya gini, mereka bisa lebih harusnya mengeksplor diri mereka. Cuma karena dengan sebatas segini aja, guru sudah mengakui kehebatan atau kecerdasan mereka. Ngapain dia belajar lebih dalam lagi atau ngapain dia kreatif lebih lagi gitu. Kemudian penghargaan menghukum yang seperti tadi itu, menghukum temannya bisa jadi. Kemudian penghargaan ini melemahkan motivasi dari dalam diri, intrinsik. Nah, nanti kita dalam tahapan tentang motivasi nanti slide selanjutnya. Jadi dengan penghargaan itu kita bisa merusak motivasi dari dalam diri. Seharusnya siswa itu belajar karena motivasi dalam diri. Dia belajar karena ingin bisa. Dia karena ingin penasaran. Dia motivasi karena dia ingin bisa nih menguasai matematik nih, dia penasaran, dia ingin bisa matematik. Cuma gara-gara kita selalu memberikan hadiah, selalu obral hadiah setiap pembelajaran, jadi motivasi dia udah berubah. Yang tadi dia ingin bisa karena penasaran, jadi ingin bisa gara-gara mau dapat hadiah. Nah, kan jadi berubah, motivasi ada bergeser. Yang tadi dia dalam diri berubah jadi dari luar dirinya. Nah, itulah mengapa penghargaan itu nggak bisa jadi penghukum. Nah, itu menjawab yang pertanyaan yang kedua tadi. Bisa aja reward itu tidak efektif. Artinya keyakinan kelas. Nah, yang Bapak Ibu wali kelas ataupun guru mapel nggak cuma ini ya. Keyakinan kelas ini bukan hanya guru kelas atau wali kelas yang bisa melakukannya. Guru mapel juga. Kita sebagai guru mata pelajaran kita punya kesepakatan atau keyakinan kita sendiri di kelas pelajaran kita gitu. Misalnya pada bahasa Inggris kita meyakini membawa kamus itu adalah sebuah hal yang positif untuk mereka sendiri gitu. Jadi kan mereka merasa memiliki motivasi untuk bawa kamus gitu, ataupun di pelajaran lain misalnya apa gitu. Nah, mengapa keyakinan kelas? Buka peraturan kelas. Nah, kita harus buat keyakinan kelas. Jadi kita sering-seringlah kita galakkan atau kita terapkan di diri kita ini sebagai guru, kita membuat keyakinan kelas. Nah, kenapa? Kenapa bukan peraturan kelas saja bahasanya? Kenapa keyakinan? Nah, kira-kira kenapa? Yang sebenarnya Pak, dari kata keyakinan kelas itu maksudnya apa? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, Itu kan
Iya, Rasanya nggak tahu ajaran kelas itu apa. iya kan? Ajaran kelas itu apa? Terus kan jadi Kita taunya kan peraturan kelas kan? jelas sih. Ah. Kalau buka sepatu, jelas. Keyakinan kelas itu muncul dari dirinya sendiri. Kalau peraturan kan bisa jadi bersama-sama nih kita Iya. sepakati. Kalau peraturan itu muncul dari masing-masing siswa. Iya, iya. Jadi nanti diaturkan aja yang dulunya. Nah, itu berbifat seperti itu. Keyakinan kelas itu artinya dari dirinya sendiri. Itu kan keyakinan. Bahasa asal katakan yakin. Artinya si murid itu, si individu itu yakin tentang nilai tersebut dan dia terapkan. Contoh, Pak Sofian kok pikir pakai helm kan? Itu karena apa? Karena taat peraturan, takut ditilang, atau emang karena yakin helm itu bikin aman? Takut kena batu melayang, Pak. Biar aman nih sudah kan? Pernah kejadian. Ya kan? Betul. Dalam ranting. Biar kita aman ya kan? Nah, kan jadi nah itu aja keyakinan. Nah, itu antara kita bagaimana memakai helm. Nah, itu bisa jadi kita anggap peraturan kelas. Kalau kita merasa kita pakai helm karena peraturan nih, biar nggak kena tilang, biar nggak kena razia. Tapi kalau kita pakai helm karena memang kita yakin itu biar aman, biar kepala nggak pusing kena angin, biar nggak kena panas. Kalau mungkin naas kita jatuh, kepala kita nggak cedera berat gitu kan, ataupun kita pas bilang tadi ada batu melayang dari kena ban mobil lain atau ban kendaraan lain atau ranting jatuh, nah kita terlindungi. Nah itu keyakinan. Jadi keyakinan kelas itu seperti itu. Kita membuat ya bukan peraturan kelas bahasanya, kita membuat seperti peraturan gitu, poin-poin gitu. Tapi mereka melakukannya secara yakin diri mereka sendiri, itulah keyakinan kelas. Kalau peraturan mereka melakukannya karena tertulis dan mereka takut sanksinya, Iya. kan gitu. Butuh nggak pengalaman? Soalnya kan kayak saya nih pakai helm. Hmm. Kalau saya itu pernah malam-malam ketabrak kelelawar besar kepala saya, Pak. Oh iya ya. Saya pakai helm, saya selamat gitu. Padahal waktu saya jatuh ke bawah saya sakit nih, dicakar-cakar nih badan saya. Oh, kelelawar tuh? Saya pakai helm apa terjadi di kepala. Mukanya cakar-cakar. Nah, makanya butuh saya selesai sedikit. Iya, kejadian yang itu ya. Pengalaman atau Iya. di situ. Jadi di kelas itu nanti ya, seperti apa nih Bapak bisa? Iya. Cuma kan kita nggak mesti kita bikin semua di diri kita itu berdasarkan pengalaman. Bisa juga dari mulai kita beri kata-kata pengantar atau bagaimana kita berikan inilah semacam konsekuensi. Kalau kamu nggak pakai helm, nanti begini loh kejadiannya gitu. Atau kita menceritakan kejadian orang lain bisa juga, nggak mesti kita harus alami kan. Apalagi kejadian di kelas kan nggak mesti kita harus bikin mereka mengalami hal tersebut gitu. Atau simulasi lah adanya. Simulasi, simulasi. Karena kan kalau orang yakin itu kan tingkat tertingginya, misalnya kita yakin pada Islam, berarti Karena kita dari- pernah antum ayat Iya. Islam, berarti kan pengalaman dia tercipta karena yakin itu karena ada pengalaman dia. Iya. Tapi benar itu. Saya contoh helm tadi nyambung. Jadi waktu kami kan mau turun ke Indonesia, ada mobil. Ah, Jadi saya pakai helm. Karena kita murid Siwan itu, bapak mau pakai helm di kampung. ah. Nah, jadi kan berarti saya begitu bapak bilang tadi, berarti saya merasa helm itu saya udah yakin. Iya, yakin kan? Bukan peraturan lagi. Pak Banjar bukan pakai helm sih di kampung Tuan di Marjana. Iya. Karena kan berarti pandangan mereka helm itu peraturan. Iya. Bagi pandangan seperti itu. Hah? Saya yakin Pak. Masker. Ya. Karena di jalan tuh kok bisa banyak. Iya betul. Virus, abu, bakteri semua segala macamnya. Betul. Contohnya tepat kan? Iya. Nah, ini hadiah. Benar nih. Mengapa kita memiliki masker ini ya? Ini waktu masa pandemi kita kan yakin nih. Kita yakin nih pakai masker nih. Semua masker nih. Pakai masker ini kita terlindung dari corona. Cuci tangan juga. Kita cuci tangan. Hampir rumah kita cuci tangan. Jangan sampai kita pegang benda lain, pegang anak sebagainya nanti kita yakin virus kita ini, tangan kita ini virus semua nih. Dengan cuci tangan kita bersih dari virus gitu. Kita kan yakin ini. Emang mungkin awalnya peraturan, tapi karena kita terapkan dalam diri kita sendiri, sehingga muncul motivasi, intrinsik motivasi dari diri, sehingga jadi sebuah keyakinan. Nah, itulah kita mau buat dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Awalnya sebagai peraturan. Juga kata tadi Mas bilang, bagaimana biar mereka yakin? Oh, saya yakinnya karena pengalaman gitu kan. Nah, sekarang kita buat bagaimana mereka itu yakin dengan peraturan itu agar dijalani, apakah melalui pengalaman atau hal lain gitu kan. Nah, kita perlu kita diskusikan nanti. Bagus kalau ada pengalamannya. Iya. Nah, ini tadi ini perbedaannya antara keyakinan dan peraturan. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, bersifat universal. Nah, jadi keyakinan itu sepakat antara guru dan siswanya. Dan kalau peraturan biasa dibuat oleh guru. Guru aja menentukan gitu, tanpa mau siswa dipedulikan apa, siswa nggak pedulikan maunya apa. Kalau keyakinan ini udah sepakat ini dan sama-sama yakin gitu. Nah, itu bedanya.
Itu secara tertulis ya, secara penerapannya seperti tadi itu. Peraturan dulu kita lakukan atau peraturan tertulis dulu, ada bentuk tulisnya, kemudian kita yakini gitu. Nah, ini prosedurnya. Prosedur membuat keyakinan kelas. Nah, pertama, seandainya kita laksanakan di kelasnya, kita masuk jam kita, pertemuan pertama atau setiap pertemuan boleh juga. Tapi kalau langkah-langkah ini biasa dari pertemuan pertama sih biasanya, kita kan langkahnya agak panjang. Jadi pertama kita mempersilakan warga sekolah atau murid-murid kita untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang kesepakati. Nah, ini pelajaran bahasa Inggris nih. Kita bikin keyakinan kelas yuk. Kira-kira anak-anak maunya apa gitu. Mereka kan mencurahkan ide nih. Kira-kira gagasan kalian apa nih, kelas kita nih bagaimana? Pak, kami maunya belajarnya itu di pustaka. Nah, kita tampung. Nah, mencatat semua masukan. Nah, apa yang mereka itu kita catat atau kita tampung. Pak, kami mau belajar di pustaka. Pak, kami mau belajarnya selang-seling. Sekali pustaka, seling sekali di kelas. Pak, kami mau belajarnya tuh di luar kelas gitu. Pak, kami maunya mainnya banyak gitu. Nah, Pak, kami nggak mau itu. Kemudian setelah kita catat, kemudian kita lihat nih, ada nggak kalimat negatif? Itu kalimat negatif kita jadi bentuk positif. Karena mempengaruhi juga kalimat itu. Karena ada pernah saya baca, kita mensugesti diri, misal kita naik sepeda motor nih, ada lubang, kita sugesti jangan masuk lubang, jangan masuk lubang. Ujung-ujungnya malah masuk lubang, maka kita sugesti malah masuk lubang. Nah, karena kata negatif itu malah mempengaruhi alam bawah sadar kita, sehingga kita melakukan gitu. Itu yang masuk dalam bawah sadar. Iya, itu ya. Karena kita tanamkan dalam diri negatif semua nih kan, jangan masuk lubang, jangan masuk lubang. Nampak lubang depan tuh, ada lubang tuh, jangan masuk lubang gitu. Nah, kita fokusnya ke lubang aja gitu. Padahal lubangnya segini, aspalnya besar. Karena ada lubang aja, kita malah nggak milih ngelak, malah masuk ke lubang ujung-ujungnya. Karena mempengaruhi alam bawah sadar kita. Karena negatifnya. Mengucapkan kata jangan. Oh ya, itulah. Kata negatif itu aja, kata-kata tidak, dilarang, jangan. Jangan lupa sholat ya. Iya, iya betul. Itu biasa anak-anak sering gitu. Jangan lari. Oh iya, kita bilang, nah jangan lari, makin lari. Lari itu diterima ya. Iya, larinya terima. Harusnya kan kita ganti dari bahasa positif, jangan lari. Itu kan kalimat negatif. Nah, kita kalimat positif, pelan-pelan nah, atau jalannya pelan-pelan. Waktu ya. Jalannya yang teratur. Tuh, jangan berisik gitu. Kita kan bisa berisik. Bisa kita pakai kata-kata berbicara yang lembut atau berbicara dengan suara pelan. Nah, itu kan kalimat positif itu. Tidak ada kata-kata jangan, tidak, dilarang. Jadi kalau ada kesepakatan kan ide-ide dari siswa yang kalimatnya negatif, kita ubah. No smoking. Smoking terus ya. Orang mau smoking lagi di sini lagi. Di sini ada tulisan no smoking, sini yang mau smoking. Ya kan? Sini kita lihat kan? Dilarang parkir. Atau jarang berhenti itu, rambut jarang berhenti itu. Huruf S disilang. Situ kita parkir. Ya, jadi telepon lagi, buang sampah lagi. Semakin kata dilarang, semakin dilakukan. Mungkin itu karena alam bawah sadar ya. Karena saya pernah baca itu aja. Karena kata dilarang negatif itu malah itu yang lebih menguatkan penguatan pada diri kita untuk dilakukan. Nah, kemudian setelah tahapan yang ketiga, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Nah, setelah kita kumpul semua ini, kita ganti kalimat negatif dengan kalimat positif. Kemudian kita tinjau lagi pendapat mereka itu. Ada nggak pendapat yang sama atau serupa? Kemudian kita susun agar menjadi keyakinan kelas. Nah, kemudian setelah itu tinjau ulang lagi. 2 kali kita tinjau ulangnya. Tinjau ulang lagi keyakinan kelasnya sudah disusun. 3 sampai 7 keyakinan. Bisa ada lebih dari ini boleh juga nggak masalah. Lebih dari 7 keyakinan nggak masalah kan? Kemudian setelah udah kita tinjau, kemudian kita tanda tangan nih, misalnya sepakat anak-anak, sepakat, kita tekan sama-sama gitu. Nah, misalnya kita tulis bukan tulis misalnya nih. Nah, nanti kita sisakan sedikit space, kita spasi, misalnya di sini peraturannya sudah kita sepakati nih. Kita tulis poinnya ada 7, 8, 9 dan seterusnya. Kita sisakan space di sini, siswa tanda tangan bersama tuh, tanda tangan semua. Kemudian sudah saya tekan, foto bareng. Nah, nanti pertemuan selanjutnya sudah kita siapkan dalam bentuk ini atau siswa menyiapkan dalam bentuk cetak gitu. Kemudian dipajang di kelas karena kan biar mereka baca setiap hari agar menjadi pembentuk kebiasaan untuk melakukan keyakinan tersebut. Nah, kalau semua guru bidang studi buat keyakinan kelas di kelas, mana alasan itu ya? Ya, atau gini aja. Atau gini, kita ingatkan lagi setiap kita masuk kan. Nah, ingat kan keyakinan kelas kita kan? Nah, atau kita bacakan aja beberapa poinnya gitu.
harus di Ya, kalau guru kelas, Kayak sekolah Pak ya. Hah? Kayak sekolah. ya, nah, Kan kelas doang. ya itu kan lingkupnya kecil kelas. Sekolah kita juga, pas sekolah kan kita sepakati secara guru-guru, pas sekolah, guru-guru, semua warga sekolah, ya kan? Itulah kita yakini hal yang seperti itu. masing-masing guru bidang studi punya keyakinan Punya, ya, kelasnya ya. punya, ya. Semester Semester kita bilang gitu kan, apa keyakinan kelas, kemudian udah sepakat kan? Nah, yaudah nanti tiap kita masuk, kalau bisa kita pakai PowerPoint kan, ada satu slide isinya keyakinan kelas gitu. Kita sepakat ya keyakinan kelas sudah ya, misal jangan makan di kelas gitu. Atau mungkin kita mengizinkan kita melunak boleh makan minum asal tidak mengganggu pelajaran, tidak bikin becek, tidak tumpah, nggak bikin kotor gitu. Ini kita izinkan aja. Nah, kita ulangi lagi gitu. Kalau cuma kita tampilkan aja kan seperti ini kan paling makan waktu 1 menit. Bahkan akan ingatkan nak gitu. Nah, apalagi kita kan di apa PMM ini yang perilaku nih kan kita ada ini ngambil fokus perilaku yang budaya disiplin positif. Di situ ada nilai fokus perilakunya mengingatkan tentang keyakinan kelas. Kesepakatan kelas kan ada tuh. Nah, berarti kan kita waktu kita terapkan nanti di kelas nanti kan, waktu kita observasi itu berarti kita tampilkan atau enggak kita tunjukkan apakah bentuk tulis atau kita bacakan lisan, ada kita sebutkan kata-kata kesepakatan kelas itu poin-poinnya apa aja gitu. Waktu nanti di observasi yang tahap 2 PMM itu. Nah, ini prosedur keyakinan kelas. Ini nggak cuma guru kelas atau wali kelasnya, tapi kita guru mapel juga punya keyakinan sendiri gitu. Bisa aja sama poinnya persis atau mungkin kita tambahkan sendiri kan bebas gitu. Misalnya kayak Biva kan kadang belajarnya di lab kan pasti punya kesepakatan kayak yang di lab gitu, misalnya mengembalikan peralatan lab kepada tempatnya lagi gitu. Itu kan sebagai keyakinan gitu. Misalnya memakai baju lab itu kan keyakinan, menggunakan baju praktikum saat dalam ruangan lab. Nah, itu kita pahami sebagai keyakinan kelas. Itu tadi keyakinan kelas. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Nah, jadi kita si guru ini kita kan punya posisi kontrol terhadap siswa. Dia ada 5 sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, mungkin kita pernah kelima-limanya, mungkin pernah 3 dari 5 ini mungkin minimal kita pernah salah satunya lah. Minimal sebagai penghukum lah, tukang hukum aja kita nih. Masuk kelas suka hukum aja. Nah, mana PR? Nggak ada hukum. Puh, kamu di kelas gitu. Nah, atau mungkin kita sebagai ini. Kita nggak hukum, cuma membuat siswa merasa bersalah. Kita nyindir-nyindirin, kita nyinyirin gitu kan. Sehingga siswa itu merasa bersalah dan itu efeknya jangka panjang juga. Mereka nggak nyaman, mereka merasa dibully, kurang pede, ya. Atau sebagai teman. Nah, kita mungkin terlalu dekat sama siswa, mungkin cara kontrol kita sebagai teman gitu. Dan pemantau, selanjutnya manajer. Nah, sebagai penghukum. Nah, kontrol apa? 5 posisi kontrol guru kan. Cara kontrol guru sebagai penghukum, kita sering menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang. Ini kurang huruf K tadi ya. Berkaca pinggang dan membentak. Iya. Tapi siapa emang dia ini ya? Sebagai ya emang ranah dia di situ ya. Kemudian ya, hukuman fisik dan verbal itu penghukum itu. Nah, kita kok kasih hukuman tuh main fisik ataupun verbal kata-kata gitu. Nah, dampaknya apa? Dampak negatifnya anak menjadi pendendam. Nah, kita diingat sama siswa tuh sampai mereka tamat diingatnya dendam ya. Kok jumpa saya kompesi banyak. Kan sering kita dengar ada kejadian entah mungkin kita sebagai murid dulu atau saat kita guru ada kejadian ban dikempesi atau itu karena mungkin karena kita terlalu berposisi kontrol sebagai penghukum. Nah, siswa nggak terima jadi pendendam atau tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Nah, bisa aja siswa itu benci mapel itu gara-gara gurunya gitu. Jadi korbannya mapelnya jadinya. Kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah. Nah, di sini suara guru itu lembut, namun menyalahkan siswa. Kata itulah dia bahasanya lembut, tapi nusuk ke hati gitu. Sering kan kita temui kan? Sering. Saya sering. Sering dapat. Oh, Panca sering pelakunya. Nah, suara lembut gitu. Kayak pernah saya dengar cerita Pak Panca yang waktu siswa
Siswa apa? Siswa yang di karantina untuk Olimpiade, begitu kembali siswa baru ya. Itu kan istilahnya lembut bahasanya, cuman kan ya itulah. Benar. Enggak, oke. Kan kalau di sini nggak benar sih katanya, karena membuat masa bersalah. Cuma ada kalau benar betul juga, perlu juga dilakukan. Itu tadi inti adaptif kita. Iya. Ya. Tapi testimoninya kuat, jadi kuat. Adaptif lagi. Adaptif, inti adaptif. Iya, iya. Kemudian yang selanjutnya, guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Dampaknya membuat siswa merasa bersalah. Nah, artinya siswa itu menghukum dirinya sendiri terus-menerus gitu. Saya orang salah, saya orang bersalah, saya nggak benar gitu. Nah, ini dampaknya. Kemudian dampaknya rendah diri dan menarik diri. Nah, mungkin dari bahasa yang merendahkan atau membuat mereka bersalah, tertanam pula di diri mereka sebagai pribadi yang salah atau merasa diri yang rendah gitu. Jadi mereka menanamkan dirinya mereka pribadi yang rendah diri dan benar yang tidak benar gitu. Jadi bisa menaik diri dari lingkungan belajarnya, jadi enggan untuk mengikuti pembelajaran karena merasa dirinya salah gitu. Kemudian posisi kontrol yang ketiga, teman. Nah, di sini ciri-cirinya itu guru bersikap ramah, kemudian cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Nah, ini saya sering sih di sini. Iya. Kemudian kadang saya merasa kok jadi teman lebih gampang mereka masuk pelajarannya gitu. Lebih gampang kita tanamkan pelajaran atau nilai-nilai yang mau kita ingin bentuk gitu. Saya merasa biar karena kan bahasa Inggris kok di kelas kan mereka banyak nggak maunya, malu gitu. Jadi perlu kita dekati secara ini sih kok saya secara pertemanan gitu. Jangan usah malu. Mereka kan malu kan ada gurunya tuh. Kalau nggak ada gurunya mereka ngomongnya soal Inggris gitu, ada kan salah juga kan. Cuma kan ada gurunya mereka jadi nggak mau mengucapkan gitu pada bahasa Inggris itu, ucapan bahasa Inggris. Jadi saya anggap saya masuk ke posisi kontrol sebagai teman, biar jangan merasa takut atau kaku gitu. Cuman dampaknya murid bergantung pada satu orang dan kemudian buat siswa tidak mandiri. Mungkin karena selalu anggap sebagai teman, siswa itu terlalu bergantung pada kita gitu. Jadi tiap ada kesalahan langsung curhat, Pak ini kayak mana Pak, atau Bu ini bagaimana Bu, saya ada kendala ini gitu. Sehingga mereka nggak memecahkan masalah oleh dirinya sendiri. Tanya sama kita. Siswanya 1, siswanya 10. Semua 10 dan gitu lah. Nah, maka posisi kontrol ini mungkin kurang tepatnya di situ. Karena mereka jadi bergantung pada kita gitu. Selanjutnya 2 lagi ya. Nah, sebagai posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, ini nada bicara dan ekspresi datar. Itu istilahnya semacam bos lah. Kita cuma mantau aja, kemudian identitas berhasil, kemudian kita berhasil membentuk identitas mereka. Identitas siswa itu berhasil kita bentuk atas mau kita, karena kita kan sebagai pemantau. Kemudian pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Contohnya gini bahasanya, Bapak kumpul ya tugasnya, tugasnya jangan kerjakan ya, Bapak tunggu 5 menit lagi. Nah, kemudian kita duduk di situ, kita lihat siswa mengerjakan, itu pemantau. Saat siswa nggak buat PR kan, udah kamu kerjakan sekarang ya di kelas, Bapak kasih waktu 5 menit, Bapak tunggu sekarang. Kita duduk di situ atau kita diri di situ, melihat mengerjakannya. Nah, itu pemantau, posisi kontrol sebagai pemantau. Dampaknya bagaimana? Dampaknya itu dia siswa itu menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan, nilai kebajikan. Nah, jadi siswa itu jadi menerka-nerka dia. Kalau saya lakukan ini, saya dapat reward apa? Atau kalau saya nggak melakukan ini, hukuman saya yang terima apa? Dia mereka mengira-ngira itu melakukan sesuatu karena ada apa efeknya, apa hadiahnya atau apa hukumannya, tanpa melihat kalau saya lakukan ini untuk diri saya itu apa gitu, apa yang ada dia dapat dari dirinya. Kemudian tidak sepenuhnya mandiri siswa itu karena kita pantau terus, jadi mereka berbuat karena dipantau. Nah, kalau nggak dipantau nggak buat lagi gitu. Nah, yang terakhir inilah posisi kontrol sebagai manajer, di mana kita bersuara netral, nada bicara kita tidak tinggi dan lembut, netral aja. Kemudian kita tercipta identitas positif atau berhasil mengajukan pertanyaan bermakna. Jadi kalau ada siswa bermasalah atau siswa melakukan pelanggaran,
Kita mengajukan pertanyaan sehingga siswa itu menemukan jawabannya sendiri dan menemukan solusinya sendiri. Gitu. Ya, seperti coach ya. Kemudian dia membantu siswa memecahkan masalah. Bisa ada siswa terlambat. Nah, kenapa kamu terlambat? Itu Pak, saya tiap hari harus bangun pagi ngantar mama dulu ke ladang. Jadi biar nggak terlambat bagaimana? Nggak tahu Pak, kereta cuma satu. Kok mama saya bawa kereta, saya ke sekolahnya naik apa dong gitu. Jadi kita pancing mereka, kita gali mereka biar mereka menemukan solusinya sendiri. Kita sebagai manajer istilahnya, kita tanyai. Kita sorong biar mereka menemukan solusi sendiri. Nah, itulah posisi kontrol sebagai manajer. Dampaknya apa? Murid mandiri. Artinya kalau ada kendala, ada sebuah permasalahan, mereka bisa memecahkan oleh diri mereka sendiri. Nah, memecahkan masalah sendiri. Seperti tadi itu bisa terlambat karena harus mengantar orang tuanya ke ladang. Kereta cuma satu. Bagaimana? Nah, itu kita lakukan restitusi dari manajer ini. Bagaimana mereka bisa memecahkan masalah itu. Nah, itulah dia. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama jelas untuk bertahan hidup. Ya. Contoh misalnya makan, minum, bernafas, itu kan untuk biar kita bisa tetap hidup. Kemudian kebutuhan selanjutnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan kita itu kan biar kita kan butuh kan diterima di masyarakat, diterima di lingkungan kita kerja, lingkungan kita di mana kita tinggal. Diterima ya. Kemudian kebutuhan dasar kita itu penguasaan. Kita memiliki kebutuhan dasar untuk menguasai. Ada maksudnya menguasai diri kita gitu. Menguasai diri kita berbuat. Kita nggak mau diri kita dikontrol. Kita kan ingin kebutuhan kita bisa menguasai diri kita sendiri. Kita bebas mau berbuat apa. Kita butuh rasa itu. Dan bebasan aja. Setelah penguasa kita ingin bebasan. Jadi kita bebas berbuat apa tanpa harus dikuasai. Dan berujung pada kesenangan. Dan terwujud itu senang perasaan kita. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Nah, ini selanjutnya yang segitiga restitusi. Nah, dibilang segitiga karena dia melewati 3 tahapan. 1, 2, dan 3. Tahapan pertama itu menstabilkan identitas yang segitiga restitusi. Jadi tahapan pertama itu menstabilkan identitas. Tahapan kedua validasi kebutuhan atau bahasa lainnya validasi tindakan yang salah. Ya, ada yang tulisan ini juga validasi tindakan yang salah. Jadi tergantung sama aja sih. Kenapa siswa melakukan pelanggaran? Kita validasi kenapa dia berbuat itu atau kita validasi kenapa dia melakukan hal itu. Mungkin dia butuh apa di situ. Dan terakhir, tahapan segitiga terakhir itu menanyakan keyakinan. Kembali kepada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tadi atau keyakinan atau kesepakatan sekolah. Nah, ini penjelasan lebih dalam lagi. Langkah pertama pada bagian dasar segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Jadi yang pertama itu dalam segitiga restitusi, yang restitusi tadi yang terakhir itu, yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Jadi kan ada 5 kebutuhan dasar tadi itu. Bertahan hidup, rasa kasih sayang diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, mungkin ada di antara 5 itu yang mereka tidak terpenuhi sehingga mereka melakukan kesalahan. Nah, di sini kita menstabilkan identitas, kita yaitu ini dia untuk merubah mereka betul orang gagal. Mereka gagal karena mereka nggak bisa penuhi yang 5 itu. Kita ini sehingga menjadi orang yang sukses. Artinya mereka bisa menguasai 5 kebutuhan itu gitu. Pertanyaan gini, kita harus mampu meyakinkan mereka dan mengatakan seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Artinya setiap mereka siswa melakukan kesalahan, kita ada kata-kata ini misalnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tapi ada lanjutannya lagi ya, jangan sebatas itu aja. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau kita bisa menyelesaikan ini. Atau bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ini kalimat-kalimat awal yang digunakan kalau kita mau menyelidiki kesalahan siswa atau kita mau menyelesaikan siswa secara restitusi. Jadi pertama kalau siswa melakukan kesalahan,
kita kan tadi, kalau tadi kan ada posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, dengan pakai bahasa ini, kita istilah kontra dari yang tadi itu. Kita nggak membuat siswa itu berada di posisi yang salah. Cuma dia posisi yang mungkin dia tidak menyadari atau tidak mengetahui kesalahan mereka. Jadi kita ucapkan ini dulu. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Artinya agar mereka itu menerima dirinya ini bukan sebagai orang bersalah. Ya mungkin hanya hal yang salah hal yang meleset aja dari kebenarannya itu atau dari keyakinannya. Nah, kemudian agar ini kan awalnya dulu nih, jangan membuatkan posisi mereka posisi yang down istilahnya. Kemudian ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Nah, karena restitusi ini kan artinya siswa yang memecahkan masalah sendiri. Kalau mereka nggak tenang, mereka kan nggak bisa berpikir untuk menemukan solusinya. Maka kita stabilkan itu begini. Bisa ada bersalah, coba kita anggap mereka itu, kita anggap itu buat salah itu nggak apa-apa, atau buat salah itu wajar. Kita manusia ini memang tempatnya salah, kan itu, atau tidak manusia yang bersalah, atau tidak manusia yang sempurna. Nah, ini bahasanya kita gunakan agar mereka itu tidak menjudge dirinya itu sebagai orang yang nggak benar. Artinya kita bawa itu mereka posisinya stabil agar mereka bisa membenarkan atau membuat dirinya itu menuju kebenaran gitu. Nah, langkah yang kedua, adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, pada langkah kedua ini kita harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Nah, di sini baru kita tanya alasannya. Kita pahami kenapa dia melakukan hal tersebut gitu. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Nah, kita perlu tahu setelah kita identitas anak kita stabilkan, kita bilang buat satu hal yang wajar, kita juga manusia, semua pernah salah. Tapi kenapa kamu melakukan hal ini? Tapi kenapa kamu datang terlambat gitu. Nah, kata-kata itulah yang masuk ke validasi tindakan yang salah gitu. Nah, ketika kita menolak anak berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Artinya kalau kita anak salah, kita judge salah, dia akan merasa dirinya salah. Maka tadi awali dengan menstabilkan identitas. Kemudian yang diperlukan adalah kita memahami alasan mengapa melakukan hal tersebut sehingga anak masih pahami. Contoh kalimatnya begini. Kamu tahu kan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itulah kamu langgar, nah misalnya terlambat. Kamu tahu kan nak keyakinan sekolah kita masuk jam berapa gitu. Nah, sehingga mereka menyadari sendiri kesalahan mereka gitu. Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, kenapa datang terlambat itu gini lah. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Contoh tadi, kamu patut bangga pada dirimu karena kamu sudah membantu orang tuamu untuk pergi ke ladang. Nah, ini terapan yang kedua. Kita berarti belajar berbakti. Berarti kamu jadi berbakti dong, mengantar orang tuamu untuk pergi ke ladang. Itu kan? Berarti membuat posisi siswa itu bukan sebagai siswa yang salah. Artinya seperti itu. Kita menghargai dirinya sebagai manusia. Ya, selanjutnya langkah ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol dari teori kontrol itu menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, sebenarnya kita semuanya punya motivasi internal, tetapi ada kalanya motivasi eksternal mempengaruhi kita sehingga kita melakukan sesuatu karena motivasi eksternal. Contoh gara-gara tadi yang helm tadi kan salah satunya motivasi internal loh. Kita pakai helm biar selamat, cuma karena seringnya itu tangkap razia, kena sanksi, tak tilang, sehingga motivasi pakai helmnya itu bukan gara-gara biar selamat, tapi gara-gara nggak kena tilang, nggak kena razia kan gitu. Nah, sebenarnya motivasi pertama kita gara-gara mau selamat sih gitu, cuma gara-gara eksternal bisa berubah. Nah, kemudian ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, yaitu yang pertama tadi menstabilkan identitas dan validasi tindakan salah sudah kita lakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Nah, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan mereka yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya melalui segitiga restitusi. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Contoh kalimatnya gini, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga.
kita tanamkan kembali ke keyakinan kelas itu, atau apa nilainya keyakinan yang telah kita sepakati. Nah, kita kembali biar mereka ke jalurnya lagi, yaitu keyakinan kelas tadi itu atau keyakinan sekolah itu, agar mereka menjadi misalnya keyakinan kelas biar mereka siswa yang disiplin. Disiplin artinya disiplin datangnya tepat waktu contohnya kan. Setelah mereka terlambat kita tanya, nggak apa-apa terlambat, semua orang juga pernah mengalami terlambat. Bapak juga sering kok terlambat. Nah, kemudian kita tanya validasi itu, apa alasan kamu bisa melakukan hal tersebut gitu. Setelah mereka jawab, karena ngantar orang tuanya ke ladang misalnya. Kemudian kita bilang, oh berarti perbuatanmu itu perbuatan yang mulia gitu, kamu berbakti pada orang tua. Nah, kemudian kita tanamkan lagi, kembalikan lagi ke sini. Apa yang kita sepakati? Datang tepat waktu Pak misalnya. Ya. Jadi bagaimana seharusnya diri kamu? Ya, itulah Pak, saya datang tepat waktu untuk selanjutnya. Ya. Itu berarti di ujungnya ini mereka kembali ke keyakinan kelas, keyakinan yang telah kita sepakati gitu. Jadi dalam restitusi ini tidak ada hukuman. Kita membawa siswa itu agar mereka menyadari kesalahan dan kembali ke keyakinannya itu melalui tahapan segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, baru terakhir menanyakan keyakinan. Kalau hukuman kan, kamu bersihkan WC gitu misalnya. Nah, saat mereka kena hukuman itu, mereka bisa confident dirinya. Apakah mereka jadi sadar, oh mak, ini kalau aku terlambat, pasti nggak bersih WC. Atau mungkin sebaliknya, bapak itu nggak benar, terlambat bersihkan WC. Kayak ngapain telat aja bapak itu, kan gitu. Kan bisa muncul itu. Nah, jadi melalui ini, jadi kita menggiring pemahaman atau opini mereka untuk kembali ke keyakinan yang telah disepakati. Nah, inilah segitiga restitusi. Udah jam 8 nih. Pak, tunggu Pak. Aduh. Kenapa? Ayo ikut bapak dulu ke ruang piket. Nah, ini kan udah jam 8 lewat. Kira-kira kamu terlambat tidak, Nak? Iya Pak, saya terlambat. Tadi saya membantu teman, malah saya yang terlambat. Bantu teman? Bagaimana maksudmu, Nak? Tadi saya berangkat sekolah awal waktu Pak, seperti biasa. Tapi di perjalanan saya melihat Siva berhenti. Saya tanya ke Pak Napa. Ternyata sepeda motornya habis minyak Pak. Saya pun membelikan minyaknya di ujung kampung karena yang dekat sini tidak berjualan. Setelah menyerahkan minyaknya, saya pun kembali ke penjual minyak untuk mengembalikan botolnya. Sehingga saya terlambat sampai di sekolah Pak. Oh, begitu kejadiannya. Sebenarnya itu perbuatan mulia karena bantu teman. Bapak jika jadi kamu juga akan melakukan hal yang sama. Tapi Bapak tidak akan mengorbankan diri sendiri hingga terlambat. Kamu tahu kan nilai kebajikan apa yang telah kamu langgar jika terlambat ke sekolah? Iya Pak, saya tidak menduga bakal terlambat. Saya telah melanggar nilai kedisiplinan. Ya benar, seharusnya langkah apa yang harus kamu ambil jika kejadian tersebut terulang lagi? Saya akan ke sekolah terlebih dahulu untuk melapor kepada guru piket untuk membantu teman yang kehabisan minyak, sehingga jika datang terlambat saya telah memiliki izin. Ya, bagus sekali. Itu adalah langkah yang sangat tepat. Bapak sepakat dengan kamu. Sekarang, kamu silahkan bergegas masuk ke kelas. Sampaikan kepada guru di dalam kelas kalau kamu udah Bapak izinkan masuk ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Nak. Kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Kuryaningsi, siswa kelas 11 MIPA 2. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jasri yang telah membantu saya menyadari kesalahan saya dan menemukan solusi dari permasalahan saya. Saya berjanji akan datang tepat waktu dan bila ada kendala di perjalanan, saya akan mengupayakan hadir ke tepat waktu. Terima kasih. Setelah Nastarika menangis di teras kelas gara-gara dibully karena nggak kasih contekan temannya. Kasus kedua. Loh, Nastarika, Ya, kenapa Pak. menangis? Saya dibully, Pak.
Siapa yang bully kamu? Ratna, karena saya tidak memberikan ulangannya saat ulangan bahasa Inggris. Baiklah, Sarika, Bapak panggil Ratna dulu ya. Kita selesaikan kasusnya ya. Silakan Ratna, silakan duduk. Ya, Pak. Ratna, apa kabarmu nak? Baik, Pak. Nah, gini nak, alasan Bapak panggil Ratna ke sini, kenapa ada laporan dari Nastarika kalau kamu membuli Nastarika? Kalau boleh tahu, kenapa alasan kamu membuli dia? Bukankah kalian berteman baik? Sebelumnya saya minta maaf, Pak. Kemarin saat ulangan bahasa Inggris, saya meminta jawaban dari Nastarika. Namun dia tidak memberi contekan, padahal nilai bahasa Inggrisnya selalu bagus. Saya juga ingin sekali-sekali meraih nilai bagus, Pak. Kemudian tadi pagi mempelampiaskan kelas saya mendorong tubuhnya sampai jatuh. Berusaha keras untuk meraih nilai bagus itu memang perbuatan yang bagus. Tapi apakah dengan cara begitu sudah benar? Tidak, Pak. Saya ingin berusaha meraih nilai tinggi dengan cara yang benar. Seingatmu, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Bersikap sopan, peduli, dan saling menghargai, Pak. Ya, bagus. Kamu menyadari kesalahanmu. Kemudian bagaimana kamu menyelesaikan permasalahan ini dengan Nastarika? Saya akan meminta maaf kepada Nastarika dan berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Kemudian saya akan meminta kepada Nastarika untuk mau membantu saya pada bagian yang tidak saya pahami. Ya, alhamdulillah. Itu bagus sekali nak. Apalagi jika Nastarika mau mengajarkan kamu tentang bahasa Inggris. Nah, Bapak doakan setelah belajar lebih giat lagi bersama. Tapi nilai kamu juga tinggi. Nah, sekarang saya akan minta maaf dengan Nastarika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Sari, kelas 11 MIPA 2. Saya berterima kasih kepada Pak Jasri yang telah membantu saya menyadari kesalahan dan menemukan solusi dari permasalahan saya. Saya berjanji akan belajar lebih giat dan tidak akan merundung teman saya lagi. Nah, demikianlah proses pelaksanaan video restitusi. Jadi kita mulai dari menstabilkan identitas. Jadi jangan kita nyalahkan siswa kalau di situ kan. Kita kembalikan identitas dia itu dari yang sebelumnya dia berbuat salah, tapi jangan kita salahkan dia. Kemudian kita gali lebih jauh kenapa dia melakukan hal tersebut melalui validasi tindakan yang salah, itu tahapan yang kedua. Dan terakhir kita kembalikan lagi dia kepada keyakinan kelasnya melalui menanyakan keyakinan pada tahapan restitusi yang ketiga. Nah, inilah pelaksanaannya dalam video yang berikut ini, yang dua ini. Nah, dengan berakhirnya tayangan video itu, maka berakhir juga pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon bila ada kekurangan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.